Hai Sobat Mami, coba renungkan. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan? Orang-orang melihat kesuksesan dengan cara yang berbeda satu sama lain. Kesuksesan seseorang bisa jadi sebuah mimpi buruk bagi orang lain. Bayangkan, pendapat seorang yang introvert terhadap kesuksesan seseorang yang ukuran kesuksesannya adalah menjadi pembicara publik yang sukses. Hasil penelitian kualitatif terhadap 40 responden wanita dan pria sukses pada tahun 2006 menunjukkan jika secara keseluruhan perempuan lebih mendefinisikan kesuksesan dalam hal keseimbangan hidup dan hubungan, sedangkan laki-laki lebih fokus pada kesuksesan materi. Bagaimana jika gali lebih jauh tentang kesuksesan dalam pembahasan tentang pensiun? Tunggu dulu, kenapa pensiun? Sobat Mami, masa pensiun adalah waktu di mana kita menikmati seluruh hasil jerih payah, dedikasi, waktu, dan pengorbanan kita di masa lalu. Jadi, cukup masuk akal jika masa pensiun kita jadikan ukuran sukses kali ini. Seperti apa sih pensiun yang sukses itu? Ternyata, menurut banyak orang, masa pensiun yang sukses ialah masa pensiun yang nyaman. Ini artinya, kesuksesan erat hubungannya dengan kenyamanan hidup. Semua orang tentunya ingin hidup dengan nyaman pada masa pensiun nanti. Coba, siapa yang tidak mau hidup nyaman pada masa tuanya nanti? Pasti semuanya mau. Menurut hasil survei yang dilakukan terhadap 1.050 orang Indonesia oleh HSBC pada tahun 2019 yang berjudul Future of Retirement Bridging the Gap, sekitar 68% responden menginginkan masa pensiun yang nyaman. Survei lain yang dilakukan oleh Manulife pada Desember tahun 2002 lalu lewat Manulife Asia Care Survey tahun 2023 menunjukkan jika 82% responden Indonesia menilai perencanaan pensiun sebagai langkah yang bijaksana. Jika Anda telah mengklik video ini, maka kami yakin Anda juga memiliki keinginan yang sama. Itu adalah awal yang baik. Itu berarti Anda sudah memiliki niat dalam diri Anda untuk mulai melakukan apa yang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang nyaman bagi diri Anda. Di sini, kami akan membahas beberapa hal yang dapat membantu mewujudkan kesuksesan dalam bentuk kenyamanan itu, yang tentunya tidak berlaku khusus terkait pensiun ya, Sobat Mami. Tapi, sebelumnya, Sobat Mami tahu nggak apa yang sebenarnya dimaksud dengan masa pensiun yang nyaman? Kalau tidak, sini kami kasih tahu. Masa pensiun yang nyaman itu adalah masa pensiun yang memenuhi standar hidup yang baik, yaitu masa pensiun yang dimungkinkan oleh kenyamanan materi, kesejahteraan, keterlibatan dalam pekerjaan yang bermakna bagi para pensiunan, hubungan yang penuh kasih, dan rasa memiliki dalam sebuah komunitas. Semua hal ini dapat termasuk sebagai poin-poin yang disebutkan dalam hierarki kebutuhan Maslow, di mana Maslow menjelaskan dengan sebuah bentuk piramida, berbagai tingkatan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Ciri-ciri masa pensiun nyaman yang telah kami sebutkan sebelumnya jatuh dalam bagian atas piramida yang mewakili kebutuhan manusia yang lebih kompleks. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mencapai hal-hal tersebut. Nah, simaklah penjelasan kami tentang syarat-syarat mencapai kesuksesan. Yang pertama, pengorbanan. Hal terpenting untuk mencapai masa pensiun yang nyaman adalah menyadari bahwa pengorbanan itu tidak bisa dihindari sepanjang jalan menuju goals Anda. Di antara banyak yang harus Anda korbankan, waktu adalah salah satunya. Oleh karena itu, belajar cara mengatur waktu dengan baik dan memprioritaskan tugas-tugas tertentu di atas yang lain dari sekarang akan menjadi skill yang sangat bermanfaat bagi Anda dalam perjalanan mencapai tujuan Anda. Skill ini dapat disebut sebagai time management. Menurut hasil riset oleh Brad Eon dan Herman Engwinis mengenai skill ini, time management itu dibagi menjadi 3 skill lagi, yaitu awareness, arrangement, dan adaptation. Awareness adalah berpikir secara realistis mengenai waktu Anda dengan memahami bahwa waktu adalah sebuah sumber daya yang terbatas. Lalu, ada arrangement, yaitu kemampuan untuk merancang serta mengatur goals, rencana, jadwal, dan tugas-tugas Anda agar dapat menggunakan waktu yang Anda miliki secara efektif. Dan yang terakhir adalah adaptation, yaitu memonitor penggunaan waktu Anda saat beraktivitas seperti menyesuaikan diri dengan interupsi atau mengubah prioritas. Ketiga skill yang baru saja disebutkan tadi sama-sama pentingnya untuk meningkatkan performa time management Anda.
Jadi, jika Anda ingin meningkatkan keterampilan manajemen waktu Anda, kami menyarankan Anda untuk mulai melatih 3 hal yang disebutkan di atas terlebih dahulu. Sama juga halnya dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan tertentu di atas yang lain. Anda juga harus bersedia mengorbankan beberapa kegiatan demi melakukan kegiatan yang lain yang lebih penting. Misalnya, ketika teman-teman Anda mengundang Anda untuk bergabung dalam komunitas motor besar dan rutin bersosialisasi setiap weekend. Sedangkan Anda masih merintis bisnis keluarga, memanfaatkan waktu weekend Anda. Ketika hal seperti ini terjadi, Anda harus bersedia membuat pilihan. Tentukan kegiatan mana yang berbobot atau penting dan korbankan tugas lainnya. Yang berikutnya, kerja keras. Selain rela mengorbankan, Anda juga harus rela bekerja keras. Katanya, tidak ada rahasia atau jalan pintas untuk sukses. Dan memang betul. Segala sesuatu membutuhkan usaha dan kerja keras. Mulai dari diterima di kampus impian Anda, membeli rumah pertama Anda, hingga mencapai masa depan yang diinginkan seperti masa pensiun yang nyaman. Tanpa kedua hal itu, Anda bahkan tidak akan bisa berharap menggapai goals Anda. Tidak peduli seberapa besar Anda menginginkannya. Oleh karena itu, Anda harus mencoba untuk membangun motivasi untuk kerja keras. Keinginan atau motivasi untuk mulai bekerja keras harus datang dari dalam diri Anda sendiri dan memang tidak mudah untuk membangunnya. Nah, kalau Anda bingung harus mulai dari mana, kami memiliki beberapa tips yang bisa membantu Anda. Pertama, Anda dapat memulai dengan mengelilingi diri dengan para pekerja keras atau dengan orang-orang yang sudah mencapai goals yang mirip dengan goals Anda. Membentuk ikatan dengan orang-orang yang lebih sukses dari diri kita sebenarnya dapat mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Persahabatan yang dibentuk dapat membantu kita membuat suatu standar agar kita tahu ingin menjadi seperti apa nantinya. Tidak hanya itu, berteman dengan orang-orang yang sukses dan positif juga dapat bermanfaat bagi kita melalui tips and tricks yang mereka berikan. Ya, betul. Orang-orang yang sangat sukses umumnya lebih bersedia untuk berbagi dengan Anda tentang apa saja yang benar-benar diperlukan untuk sukses dalam hidup, yang semuanya mereka pelajari melalui pengalaman hidup mereka sendiri. Kedua, tetaplah fokus. Tentu saja, yang satu ini sudah jelas. Untuk dapat mencapai tujuan Anda secara tepat waktu, Anda harus tetap fokus pada tujuan tersebut. Namun, kami melihat bahwa menetapkan fokus bukanlah sesuatu yang mudah bagi semua orang. 2 tips yang kami dapat berikan untuk Sobat Mami adalah meminimalkan gangguan sebanyak mungkin dan membuat to-do list serta menahan keinginan untuk multitasking. Dan yang ketiga, hadiahi diri Anda sendiri. Bekerja keras adalah hal yang baik, tapi bekerja keras secara terus-menerus tidak terlalu baik. Ada kalanya di mana Anda tidak boleh terlalu keras terhadap diri Anda sendiri dan sebaiknya menghargai diri sendiri untuk semua pekerjaan yang telah Anda lakukan. Bahkan, menghadiahi diri sendiri memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah mengurangi sifat menunda-nunda yang membantu Anda maju selangkah lebih dekat dengan tujuan Anda. Berikutnya kita akan masuk ke hal ketiga untuk mencapai kesuksesan, yaitu disiplin. Anda dapat membuat banyak rencana serta pengorbanan dan bekerja sekeras yang Anda mau demi mencapai goals Anda. Namun, jika tidak didukung oleh disiplin diri yang kuat, semua usaha Anda akan sia-sia. Tentu saja, sebagian besar dari Anda yang sedang menonton video ini fakta bahwa disiplin adalah salah satu pilar kesuksesan yang sudah bisa ditebak. Disiplin juga merupakan salah satu hal yang sama dengan kerja keras. Terkait erat dengan kesuksesan, banyak orang mengatakan bahwa ketika Anda memiliki disiplin, Anda akan lebih mungkin untuk tetap teratur, penuhi deadline kerja, mencapai target hidup, investasi jangka panjang, dan menindaklanjuti komitmen Anda. Kami yakin Sobat Mami, semua adalah individu-individu yang mampu berdisiplin. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara saya menjadi lebih disiplin? Nah, Anda bisa mencoba untuk mengenali pikiran serta perasaan yang menguras tenaga Anda. Membuat goals dan berusaha mencapainya adalah satu hal, tapi mempertahankan semangat berusahanya adalah hal yang lain. Terkadang kita bisa menjadi lelah mengejar goals-goals kita.
Pada saat-saat inilah kita harus mencoba untuk mengenali pemicu dari pikiran dan perasaan yang menjauhkan kita dari goals sehingga kita dapat lebih siap untuk menangani serta menghindarinya pada saat mereka muncul kembali. Lalu, setelah mengenali pemicu-pemicu tersebut, Anda bisa mencoba untuk menulis. Percaya atau tidak, menulis membantu. Gangguan-gangguan Anda adalah musuh alami bagi disiplin. Dengan meluangkan waktu untuk menuliskan pikiran Anda dapat menyingkirkan pikiran-pikiran tersebut dan menciptakan ruang untuk produktivitas. Lalu, selain menulis pikiran-pikiran Anda juga dapat menuliskan pengingat buat diri Anda sendiri, agar Anda tetap on track dengan tugas-tugas yang perlu Anda selesaikan demi mencapai goals. Yang berikutnya adalah konsistensi. Oke, Anda sudah bekerja keras, serta disiplin dan mengetahui apa saja prioritas Anda. What's next? Tentunya konsistensi. Konsistensi sering disebut sebagai kunci ajaib yang bisa mengarahkan Anda ke kesuksesan yang Anda inginkan. Konsistensi juga dapat disebut sebagai sebuah janji yang kita buat kepada diri kita sendiri untuk mencapai sesuatu. Tidak peduli seberapa kecil atau besarnya hal itu, bagaimanapun juga menepati janji itu penting, bukan? Selain itu, konsistensi membutuhkan komitmen yang kuat dari diri Anda untuk melakukan usaha yang berkelanjutan dalam tindakan yang berulang-ulang untuk mencapai goals Anda. Pertumbuhan yang dihasilkan berkat konsistensi sifatnya eksponensial. Ini persis dengan efek compounding yang didapat saat kita berinvestasi secara rutin menggunakan strategi dollar cost averaging. Sederhananya, efek compounding adalah kemampuan sebuah aset yang mampu menghasilkan keuntungan untuk kemudian diinvestasikan kembali agar mampu menghasilkan keuntungan lagi. Menjaga komitmen untuk mencapai sebuah goals adalah sebuah tantangan. Namun, sebab itulah mengapa mencapainya akan sangat berharga. Berikutnya, kesabaran. Selain melatih disiplin dan konsistensi, Anda juga harus melatih kesabaran Anda. Seringkali orang terlalu cepat ingin puas dan tidak sabar ketika goals mereka tidak segera terwujud sesuai dengan bayangan mereka. Dalam hal ini, yang tidak mereka sadari adalah bahwa kesuksesan tidak terwujud dalam semalam. Mampu menyadari fakta tersebut lebih cepat dapat membantu Anda menjaga kesabaran Anda saat berusaha mencapai tujuan Anda. Mereka yang memiliki tingkat kesabaran tinggi lebih mungkin untuk unggul dalam karir mereka karena mereka memahami bahwa kesuksesan butuh waktu dan usaha. Memupuk kesabaran mengharuskan individu untuk secara aktif bekerja mengatasi segala bentuk tantangan dan rintangan dalam mencapai goals mereka, yaitu kesuksesan jangka panjang. Kunci untuk ini bukanlah membiarkan diri Anda menunggu secara pasif, melainkan memotivasi diri Anda untuk secara aktif bangkit kembali dari kesulitan. Dalam mengembangkan kesabaran, ketangguhan memainkan peran yang penting. Dan untuk mengembangkan ketangguhan tersebut, Anda harus mampu menerima tantangan, melatih pengendalian diri, dan mencari peluang pertumbuhan. Dengan pola pikir yang positif, yang memungkinkan Anda untuk melihat tantangan sebagai pelajaran berharga dan bukan sebagai rintangan, Anda akan lebih mampu menghadapi tantangan secara langsung dan bertahan dalam segala jenis situasi. Anda juga akan dapat memberikan fokus yang lebih pada goals Anda daripada mengkhawatirkan tantangan-tantangan yang mendahuluinya. Lalu, masih terkait erat dengan pola pikir. Dengan melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan menghadapinya secara langsung, Anda akan dapat belajar dari kegagalan-kegagalan Anda dan menggunakan itu sebagai alat untuk melambungkan Anda menuju kesuksesan besar. Yang terakhir, dengan melatih pengendalian diri, Anda akan mampu menolak kepuasan instan yang merupakan musuh alami kesabaran. Pengendalian diri akan membantu Anda membuat keputusan dengan lebih bijaksana dan juga membantu Anda menghindari tindakan impulsif yang dapat menghambat progres Anda termasuk tujuan keuangan Anda seperti persiapan dana pensiun. Lalu, syarat yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan diri. Menurut hasil Manulife Asia Care Survey tahun 2023, 74% responden Indonesia merasa optimis akan dapat mencapai target nilai simpanan pensiunnya dalam waktu 10 tahun. Ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan diri.
Kepercayaan diri dapat didefinisikan sebagai keyakinan penuh akan kemampuan, bakat, dan nilai dari diri sendiri. Hal ini berawal dari pengakuan akan kekuatan, bakat, serta pencapaian seseorang di masa lalu, yang kemudian membantu orang itu menumbuhkan pola pikir positif dan keyakinan yang teguh akan potensi dirinya untuk sukses. Kepercayaan diri sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hubungan pribadi, kepercayaan diri memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan diri, menegaskan batasan-batasannya, dan membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Sementara itu, dalam kegiatan akademis atau profesional, kepercayaan diri menghilangkan rasa takut untuk mengambil risiko dan sebaliknya memotivasi untuk mengejar peluang dan menunjukkan bakat serta keahlian. Dalam hal menetapkan goals yang ambisius, kepercayaan diri juga memainkan peran penting. Ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang kuat, maka mereka lebih cenderung membidik tujuan yang lebih ambisius dan menantang. Hal ini karena rasa percaya diri mendorong keyakinan bahwa kesuksesan yang dijadikan goal itu dapat dicapai dan bahwa ia memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, dalam hal tekad, untuk mencapai tujuan, tentu saja mereka yang memiliki kepercayaan diri akan memiliki motivasi dan tekad untuk mengejar goals mereka. Semoga Anda menyukai video ini dan terinspirasi. Kami pilihkan Anda video untuk Anda tonton selanjutnya atau kunjungi situs kami untuk terinspirasi dan lebih bermanfaat. Terus produktif dan terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.